Well, halo. Sekarang gue mau unboxing paket dari Bardi. Ini isinya IP cam gitu. Dan oke, langsung aja kita unboxing dulu ya. Ini gue dikirimin dari Bardi untuk di review. Nanti gue bikin video reviewnya. Abis ini langsung gue sambung, nggak gue bikin terpisah. Jadi ini video unboxing. Abis itu langsung gue putus videonya dan gue sambung ke reviewnya ya. Ini isinya ada Bardi Smart IP Cam, IP camera. Ini tipenya apa ya? Tipenya ini kali ya. IDR IPC-STC. Bardi always in control. Oke, langsung kita buka aja ya. Ini masih disegel ya. Di dalam isinya ada ada ini perekatnya gitu, kayak double tip gitu. Ada perekatnya. Habis itu ada langsung kameranya ya. Oh, sama ada manual booknya. Kardusnya udah kosong. Kita singkirin dulu. Ini ada spesifikasi kameranya. Oh benar ya, modelnya ini ya, IDR IPC-STC. Ini dalam bahasa Indonesia. Dan tata caranya. Ini kalau mau baca di pause aja ya. Tahap 1, 2, tahap 3, tahap 4. Tahap 5. Di belakang ini ya. Oke. Kita langsung ke perangkatnya. Satu ada IP cam-nya di sini. Dia kecil ya, jadi cukup ringkas, taruh di mana-mana gampang. Terus di dalam ini ada perangkatnya lagi, ada apa nih? Juga ada kosong ya, dengan ada apa? Ada kepala charger. Outputnya 5 volt 1 ampere. Terus ada kabelnya, ini apa nih? Oh, micro USB ya. Udah, isinya hanya itu. Dan kita coba lihat kameranya ya. Ini kameranya. Ini dia elastis ya, by the way ya. Jadi bisa diatur-atur, jadi enak nih posisinya. Misal taruh di atas kayak gini. Habis itu buat ngadepin ke bawah kita bisa bikin gini. Jadi bagus ya, dia elastis gini. Dan dia portnya di sini. Port micro USB-nya. Terus ada micro SD di mana nih? Micro SD di sini. Ini tombol reset dan ya, ini sepertinya kalau kelihatan kayak gini dia bisa ini ya. Bisa komunikasi dua arah ya. Pasti dia ada speaker sama mikrofon yang kalau kelihatannya gini. Ini belum gue coba sih, tapi kalau kelihatannya gini sih gue udah cukup yakin bisa seperti itu. Oke, ini kita lepas dulu. Oke. Ini bisa taruh juga gini ya. Ya udah, video unboxing gini dulu aja. Habis ini gue mau coba dulu, habis itu akan gue bikin video reviewnya ya. Tapi mungkin akan gue sambung langsung dari sini nih. Setelah ini selesai akan gue sambung video reviewnya. Jadi ya udah gitu dulu dan oke, bye. Well, hello, kembali lagi. Sekarang gue mau mengkoneksikan dulu ya kameranya ke aplikasinya. Di sini sih dia nyuruh pakai aplikasi Smart Life ya. Cuman gue lebih senang pakai aplikasi Bardi ya. By the way, gue juga udah punya produk Bardi sebelumnya. Gue punya Smart Bulb ini. Yang gue dipakai di lampu ini adalah Smart Lamp gitu. Sedikit ini ya, sedikit demonstrasi ya, gue kasih lihat. Ini aplikasinya Bardi Smart Life ini. Nah, gue kasih nama lampu gue ini IKEA Lestra. Gue bisa kontrol di sini keterangannya. Nah, lampu jadi redup ya nih. Sekarang gue terangin sini. Dia terang. Terus ini bisa temperatur colornya bisa diatur di sini. Jadi menguning. Bisa terang gitu, terus bisa ganti-ganti warna gitu lah. Kalau gue masuk ke dalam menunya bisa ganti warna gitu, dan bisa ada tema-temanya gitu ya. Jadi kayak misalnya nih buat misalnya naik, nah habis itu buat read, buat walking dan sejenisnya lah. Terus ini buat ganti-ganti warna ya.
lampunya. Brightness-nya bisa diatur, pokoknya intinya gitulah. Oke, kita kembali ke ini, ke intinya. Kita mau konekin aplikasi ini ya, mau konekin kamera ini, kamera Bardi Smart IP Cam ke aplikasi Bardi. Kita klik tambah di sini. Terus habis itu ini ada IP camera. Oh ya, by the way lupa, ini kita colokin dulu ya, sebentar kita colokin. Oke, ini udah gue colok. Terus habis itu dia bilang reset the device first. Oh, dia ada suaranya ya. Resetnya di mana tadi tuh? Oh, reset ini ya. Kita klik dulu ya resetnya. Oke, udah. Next step. Kita masukin password dulu ya. Gue sebentar ya, gue masukin password gue dulu. Oke, password udah gue masukin. Sekarang dia bilang scan with the camera. Ini katanya. Oke, next. Kita kasih lihat kameranya. Oke. Kita udah denger beep ya, karena tadi di scan udah bunyi. Kamera juga udah udah kedip biru. Terus heard the beep. Connecting. Oke. Namanya kita bikin misalnya kitchen. Ini kamera untuk kitchen cam ya. Kitchen cam. Oke, save. Habis itu complete. Udah habis itu sekarang kita coba lihat ya. Sorry. Kamera jatuh lagi. Hasil kameranya dia ini ya, dia seperti fish eye gitu, jadi apa namanya, wide angle gitu. Jadi oke, bagus ya, dia bisa nangkap gambarnya banyak gitu jadi ya. Jadi di ruangan yang sempit pun dia bisa nangkap gambarnya cukup luas. Dan terus di sini kita bisa ngomong ya. Coba kita klik speak. Sorry, kita allow dulu. Tes. Nah, ini kedengeran ya di kamera. Tes. Terus habis itu kita bisa apa lagi nih? Oh, ini by the way resolusinya. Ini bisa ada HD, ada SD standard definition, dan ada low def. Oh, cuman ada. Sorry. Waduh. Sebentar. Ya. Dia cuman ada dua ya. Standard definition sama high definition. Sinyalnya sini 86%. Jadi ya udah untuk cara koneksinya, mengkoneksikannya gitu dulu. Nanti abis ini gue bikin video untuk reviewnya ya, gimana menurut gue kamera ini. Mungkin gue nggak bisa bikin hari ini karena gue butuh waktu beberapa saat untuk ngetes semua fiturnya. Dan ya udah, so far gitu dulu aja. Jadi ya udah, oke, bye. Nanti kita lanjut ke next videonya ya. Oke, bye. Oh ya, tambahan by the way, kamera ini ternyata dia punya infrared ya. Tadi gue pikir dia nggak ada karena nggak kelihatan di device-nya. Tapi ternyata dia punya infrared. Ini kita cobain ya infrarednya. Gue matiin lampunya dulu. Oke, lampu udah mati. Kita lihat ya. Nah, lampu infrarednya tuh. Jadi ini oke juga ya, terang juga nih, infrarednya bagus juga. Tuh, jadi cukup jelas ya. Jadi ya udah, tambahannya gitu loh, dan oke. Well, hello guys, ini udah sekitar 3 atau 4 hari sejak video yang barusan kalian tonton itu gue buat. So far dalam 3 atau 4 hari ini gue puas banget sama performanya Smart IP Cam Bardi ini. Yang paling gue suka dari Smart IP Cam ini adalah konsumsi dayanya yang rendah banget. Dia irit banget intinya. Ini bisa kalian lihat ya. Ini gue lagi pakai powerbank by the way coloknya. Ini powerbank tadi gue colok ke CCTV Bardi ini dalam kondisi 100%, dan sekarang masih 97%. Nah, sedangkan CCTV ini udah gue colok ke powerbank ini kurang lebih 40 sampai 50 menit. Jadi anggaplah gue asumsikan
dalam 1 jam turun lagi 1% jadi 4% ya dalam 1 jam turunnya. Ini by the way 10.000 mAh kapasitas powerbanknya. Nah, dia irit banget. Jadi ini CCTV kayak gini berguna banget bagi kalian yang misalnya mau taruh CCTV-nya di tempat-tempat yang gak ada colokan, yang gak ada sumber daya listriknya. Kalian bisa menggunakan powerbank. Misalnya kalian mau taruh di dekat kandang binatang peliharaan kalian misalnya, dan di situ misalnya nggak ada sumber listrik, nggak ada colokan ya. Nah, kalian bisa pakai powerbank. Dan powerbank 10.000 mAh ini untuk sejam kan gue asumsikan 4% ya. Jadi dari 10.000 mAh ini bisa buat nyalain CCTV bar ini, gue rasa bisa seharian penuh. Dan itu cukup banget untuk kalian yang buat naruh CCTV ini buat ngerekam hanya dalam waktu berapa jam. Kayak misalnya kalian ngantor gitu, kalian buat naruh CCTV ini dekat kandang binatang peliharaan kalian. Misalnya kalian tinggalnya dalam 10 jam deh kalian ngantor, atau 12 jam deh. Nah, kalian pakai 10.000 mAh powerbank ini udah cukup buat nyalain CCTV itu, dan kalian pulang masih ada isinya powerbanknya. Jadi enak banget nih CCTV Bardi, karena sebelumnya gue punya CCTV yang ada motornya itu, yang bisa gerak-gerak gitu, dan gue colok ke powerbank, itu boros banget konsumsi dayanya. Ini Bardi sih gue puas banget sama performa keiritannya ya. Makanya yang gue bilang tadi, so far sejauh ini yang paling gue seneng dari Bardi Smart IP Cam ini adalah konsumsi dayanya yang rendah, dan juga sama aplikasinya gue suka banget. Nih kita buka ya aplikasinya. Gue by the way pakai aplikasinya Bardi Smart Home. Kalian bisa juga pakai Smart Life, cuman gue lebih senang pakai Smart Home karena gue juga udah punya Smart Bulb-nya Bardi. Dan oke, langsung kita masuk ya ke aplikasinya. Nah, ini yang paling gue senang kenapa sama aplikasinya. Dia simple banget. Saat kalian masuk ke dalam aplikasi Bardinya, terus kalian klik kameranya, dia langsung otomatis play gitu videonya. Itu hal simple sih memang. Cuman ya gue seneng aja karena gue juga punya CCTV yang lain. Nih by the way gue kasih lihat ya. Nah, gue punya CCTV yang lain nih. Kalau gue mau masuk ke dalam aplikasinya, dia nggak ke play otomatis. Jadi gue harus klik manual lagi tuh. Klik manual dulu dan dia baru nanti ke play gitu. Nah, jadi intinya gue lebih senang dengan performanya Bardi gitu. Dan juga yang gue suka lagi adalah Bardi ini standar definitionnya ini bagus banget ya, kualitas gambarnya. Untuk kita ngomong kelas CCTV ya, jangan dibandingin sama kelas kamera ya. Nah, ini kan gue pakai SD nih, standard definition. Dia nih gue arahin ke kardusnya Bardi tuh, masih kebaca tipenya, bahkan kebaca nggak di kamera nih, tipenya IDR IPC STC. Itu tipe kameranya. Dan apalagi kalau kita rubah ke high definition, coba kita rubah ya, kita klik. Nah, ini high definition. Nah, kebaca lebih jelas lagi ya. Sorry, nggak fokus kameranya ya. Ya pokoknya gitulah ya. Jadi secara kualitas kamera juga dia bagus. Dan juga yang gue suka lagi dari Bardi adalah dia ini ya, compact gitu, ringan. Jadi enak lah ini pokoknya CCTV gue demen buat dipakai di rekam-rekam. Makanya ini nggak gue tempel. Jadi ini biasa sering gue pindah-pindahin kemana-mana gitu. Bukan CCTV yang benar-benar nempel satu tempat. Karena ringan aja, gue taruh di mana gitu. Misalnya di mana kandang anjing gue atau di mana, kayak enak aja gitu. Buat naruhnya gampang. Terus juga oh ya, by the way ini lagi gue copot ya micro SD-nya. Dia punya ini ya, punya sistem privacy yang cukup bagus juga. Jadi kalau kalian copot micro SD ini, anggap misalnya CCTV diambil orang atau gimana lah, terus micro SD dicolok ke komputer, nanti nggak bisa dibaca filenya. Di komputer tuh dibacanya hanya dalam file data. Jadi filenya data gitu jenisnya, dan nggak bisa nggak bisa di play gitu. Menurut Bardi sih itu katanya untuk mengikuti standar privacy Eropa apa gitu, gue lupa ya. Pokoknya intinya buat standar privacy gitu, supaya kalau CCTV kalian dicuri atau apa, data privacy kalian tetap aman. Karena datanya itu nggak bisa dibaca, hanya bisa dibaca melalui device ini yang terhubung ke akun Bardi kalian. Jadi intinya aman lah gitu. Jadi setelah 3-4 hari ini gue pakai, gue puas banget sama Bardi. Dan juga by the way sedikit informasi, Bardi ini brand lokal ya, brand lokal Indonesia, dimiliki juga sama orang Indonesia.
Dan ya, gue baru pertama kali sih nih, atau sepengetahuan gue mungkin kurang. Ini gue baru pertama kali gue nemu produk Indonesia. Dalam hal ini adalah smart devices gini yang buatan Indonesia yang kualitasnya oke. Karena selama ini gue juga sebenarnya punya beberapa smart devices, tapi ya buatan Cina biasa. Dan ya gue baru pertama kali nemu yang kualitas buatan Indonesia dan kualitasnya wow, keren juga nih ya. Baru Bardi ini sih. Oh ya, by the way, harga CCTV Bardi ini 290.000 ya harganya. Nih, nanti gue taruh linknya di bawah deh di deskripsi. Dan gue rekomendasiin banget kalian untuk punya CCTV ini karena dia simple sih. Yang gue paling suka tadi gue bilang ya, dia irit banget tuh. Ah, udah turun 1% ya, 96%. Ini gue rasa udah sejam dari tadi gue nyalain CCTV ini dan baru turun 4%. Gila, irit banget dan dia nggak panas ya. Mungkin karena efek juga pemakaian energinya yang rendah, jadi dia nggak terlalu panas. Gue rekomendasiin banget kalian punya CCTV ini. Dan ya udah segitu ya video dari gue. Dan oke, bye. Oh ya, by the way, dia lampu infrarednya satu ya. Nih, gue tutup ya. Nanti dia nyala nih infrarednya. Sorry, nggak bisa, gue lupa. Karena ada lampu di atas gue nih. Gue matiin dulu ya. Ini lampunya by the way pakai Bardi juga loh. Ini gue tutup. Nah, ini lampu infrared cuma satu, cuman tapi terang banget loh sumpah loh. Yang seperti kalian kemarin lihat tuh yang di video gue barusan nih. Itu lampunya walaupun cuma satu gini tapi terang sini. Gokil nih Bardi. Jadi udah gitu loh, dan oke, bye guys. Oh ya guys, ada tambahan. Tadi gue belum kasih lihat fitur ini ya, apa namanya, flipnya gitu. Jadi dia bisa ngeflip gitu ya gambarnya. Jadi kalau misalnya kalian naruh gini kan dia ya udah kondisi gini. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin naruh gini, mau kalian tempel di plafon misalnya, kalian bisa masuk ke setting, terus aktifin ke flip screen. Nanti dia otomatis akan berubah dari yang, nah jadi kayak gini, jadi seperti normal. Kalau misalnya kalian taruh gini, dia jadi kebalik lagi gitu. Terus habis itu ada juga fitur apa namanya, untuk matiin lampunya. Jadi supaya misalnya ini gue taruh sini ya, ini kan ada lampunya nih warna biru, misalnya kalian mau matiin biar lebih nggak kelihatan kameranya, kalian bisa matiin ini, ada indikator light. Indikator lightnya bisa kalian matiin dan dia akan lampu mati indikator lightnya. Kalau kalian aktifin lagi indikator lightnya, dia aktif lagi. Terus time watermarknya bisa kalian matiin. Terus infrared functionnya ini bisa kalian bikin on terus atau mati terus, tapi kita bikin otomatis ya, biar dia kalau gelap nyala sendiri. Terus dia ada juga motion detection nih, tadi gue lupa nyebutin ya. Ini jadi kayak jenis alarm gitu. Misalnya gue taruh di sini deh, taruh di sini. Nah, ada deteksi gerakan kan, terus dia keluar nih notifikasinya nih. Jadi ada, nah keluar tuh dia notifikasi, jadi sejenis alarm gitu. Kalau kalian mau taruh di tempat mana yang di ruang tamu kalian, misalnya kalian tinggal rumah kalian kosong, terus kalau tiba-tiba ada notifikasi kayak gini, berarti tandanya ada sesuatu di situ ya, ada yang bergerak sesuatu. Jadi ya udah, tambahannya gitu aja sih. Dan oh ya, dia bisa juga kalian ini ya, apa namanya, kayak kayak subscribe cloud storage gitu kalau kalian mau. Cuman ini nggak harus sih, bisa kalian pakai micro SD, tapi terserah kalian. Dan ya udah, tambahan gitu aja, dan oke.